Inilah wanita, contoh-contoh wanita yang jahat, yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Tonton video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel ini, channel Bumi Makmur. Wanita adalah tiang negara. Tanpa rusaknya wanita, maka rusaknya sebuah negara. Baiknya wanita, maka baik pula sebuah negara. Dan kenapa wanita itu begitu mulia dengan derajat 3 tingkat dibanding kaum pria? Karena tanpa wanita manusia tidak bisa dilahirkan, ya. Jasa mereka melahirkan para manusia di muka bumi sungguh luar biasa. Maka baiknya wanita adalah baiknya negara. Di sini kita akan menampilkan contoh-contoh wanita yang tidak baik, wanita-wanita yang jahat, di mana kejahatannya itu melebihi para pria. Siapakah wanita-wanita yang jahat, wanita-wanita yang sesat, yang kesesatannya dan kejahatannya melebihi para pria itu? Tonton video ini. Wanita jahat yang pertama adalah mak lampir. Namanya juga mak, itu pasti perempuan. Nenek mak lampir ini itu berdiam diri di lereng Gunung Merapi. Bagi yang sudah lahir di tahun 70-an, tentu tidak asing namanya dengan mak lampir, karena sering diputar di radio-radio, berupa sandiwara radio itu. Setiap hari ada serial mak lampir, ya. Kemudian di teater film itu cukup populer namanya mak lampir. Kemudian sekarang pun di TV juga sering dibuat film, ya, serial mak lampir. Ini adalah contoh wanita sesat yang menggunakan segala kesesatan ilmu hitamnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Mak lampir ini mencari pengikut-pengikut untuk dijadikan pembantu-pembantunya dengan berbuat kerusakan di lereng Gunung Merapi. Banyak para pembantunya, terutama juga para pria, itu adalah selalu tiap hari berbuat kerusakan seperti gerandong dan sebagainya. Nah, inilah bahwa wanita kalau sesat, ya sesat sekali, bahkan melebihi para pria. Ini contoh dan wanita pertama. Wanita jahat selanjutnya adalah Nini Pelet. Nini itu artinya juga nenek, pelet itu tukang memikat, karena menggunakan
ajian jaran goyang untuk memikat para pria. Dan Nini Pelet ini juga wanita yang berada di jalur kesesatan karena atau di jalur menggunakan segala kekuatan ilmu hitamnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Nini Pelet ini berdiam diri atau bertempat tinggal di lereng Gunung Ciremai. Dia menggunakan ajian jaran goyang untuk memikat atau memelet para pria yang berada di lereng Gunung Ciremai. Banyak sekali para pria yang tergoda dengan Nini Pelet ini karena begitu dahsyatnya ajian jaran goyang. Padahal Nini Pelet ini sudah tua karena faktor menggunakan ajian jaran goyang, maka banyak para pria-pria perjaka yang jatuh cinta kepada Nini Pelet ini. Nah, akhirnya wanita sesat selanjutnya adalah Nyi Roro Kidul, seorang wanita iblis, wanita yang menguasai Laut Selatan atau berdiam diri di kerajaan di Laut Selatan. Ini cukup bagi orang Jawa. Nyi Roro Kidul ini cukup populer, bahkan sering dibuat film-film di TV, di teater betapa sesatnya Nyi Roro Kidul ini. Tetapi banyak para pemuja-pemujanya, terutama juga dari kalangan orang sesat, menjadikan nenek Nyi Roro Kidul ini untuk dimintai bantuan kekayaan, dimintai bantuan kekuatan agar orang-orang menjadi kaya dengan memuja atau mengikuti Nyi Roro Kidul ini. Bahkan banyak pejabat yang meminta bantuan Nyi Roro Kidul ini agar usaha-usahanya bisa lancar. Ya, itu. Bahkan para raja-raja dulu bekerja sama dengan Nyi Roro Kidul agar pemerintahannya bisa kokoh dan bisa meredam para pemberontak. Dan konon juga Nyi Roro Kidul bekerja sama dengan Sunan Lawu atau yang mendiami Gunung Lawu, itu punya hubungan khusus dengan Nyi Roro Kidul. Kemudian kerajaan-kerajaan di Yogyakarta karena juga bekerja sama dengan Nyi Roro Kidul. Tentunya ini wanita cukup perkasa, namun luar biasa kesehatannya hanya untuk hal-hal kerusakan. Kemudian wanita jahat yang berbuat kerusakan selanjutnya adalah Nyi Blorong. Wanita siluman ular ini juga berbuat kerusakan dan kesesatan. Dia banyak pengikutnya, terutama mereka yang sudah
tergila-gila dengan kehidupan dunia, sudah silau dengan kehidupan dunia, maka meminta bantuan kepada Nyi Blorong ini agar tambah kaya dan bisa hidup enak. Konon kalau sudah minta bantuan Nyi Blorong ini otomatis akan menjadi suaminya Nyi Blorong ini. Mereka sudah silau dengan kehidupan dunia dan mengorbankan diri dengan meminta bantuan selain Allah, yaitu meminta bantuan Nyi Blorong. Di dalam kehidupan sekarang ini, di mana gaya hidup itu sangat diikuti oleh orang lain, diikuti oleh orang banyak, maka orang-orang pun ingin mengikuti public figure yang bergelimang harta dengan mencari bantuan kepada terutama Nyi Blorong ini untuk mendapatkan kekayaan dan bisa hidup glamor. Banyak sekali sekarang ini ya, mereka yang memuja atau minta bantuan kepada Nyi Blorong ini rata-rata punya ruangan khusus di rumahnya untuk bisa bertemu langsung dengan Nyi Blorong ini. Nah, inilah contoh-contoh wanita-wanita yang sesat, yang jahat, yang dimana kejahatan-kejahatannya melebihi dari para pria. Untuk itu, binalah istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dengan kelembutan. Jangan kau telantarkan mereka, jangan kau arahkan mereka kepada kebaikan dan kebenaran, karena dialah tiang negara. Rusaknya perempuan adalah rusaknya negara. Jagalah dia dari hal-hal yang tidak baik. Sekian saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.